Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Depok sudah ke-6 kalinya disegel. Kasus ini bukan satu-satunya hal yang menghambat Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah. Di berbagai daerah di Indonesia, masjid milik Jemaat Ahmadiyah bukan hanya disegel, tetapi juga dirusak oleh warga sekitar. Penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah dari masyarakat luas juga sudah sering disuarakan dalam berbagai unjuk rasa. Nah, bagaimana Jemaat Ahmadiyah menyikapi ini? Bagaimana perspektif internal Ahmadiyah terhadap berbagai tuduhan dan hujatan yang dilontarkan kepada mereka? Kali ini sudah hadir bersama saya di sini Mas Yendra, juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang akan sharing perspektif Jemaat Ahmadiyah terhadap persoalan yang menimpa mereka di negara ini, baik dari otoritas maupun dari masyarakat sipil. Oke, Mas Yendra, selamat datang. Terima kasih udah berkenan hadir di sini dan mau sharing-sharing sama kita. Terima kasih. Mungkin pertama-tama sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih luas, kita mau dengar dulu penjelasan Mas Yendra, mungkin cerita sedikit mengenai kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Selama ini sebetulnya ada apa aja sih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ahmadiyah itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1925. Kemudian dibawa oleh para pelajar Ahmadiyah. Jadi dibawa oleh para pelajar dari Sumatera, dari salah satu pesantren yang namanya Sumatera Tawalib di Padang sana, yang kemudian belajar mencari ilmu ke India dan kemudian mempelajari Ahmadiyah, kemudian kembali ke Indonesia. Jadi sebetulnya Ahmadiyah aslinya dibawa oleh orang-orang Indonesia. Nah, sejak tahun 1925 sampai dengan sekarang, kalau fokus Ahmadiyah itu sebagai salah satu organisasi Islam yang tujuannya adalah sebetulnya lebih kepada mempersatukan umat Islam untuk membangkitkan persatuan Islam. Lalu realnya apa sih yang dilakukan? Ya sebenarnya fokus pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa ajaran Islam, yaitu sama aja seperti sholat, kemudian mengaji, dan terutama kita fokus pada amalan, yaitu bagaimana Islam itu kemudian tidak hanya selesai pada simbolisasi, tapi pada realisasi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu dengan melakukan banyak kepedulian sosial dan mengajarkan cinta kasih. Sehingga misalnya apa yang kita lakukan saat ini, setiap hari selain sholat 5 waktu dan mengaji sebagai bagian daripada hubungan antara manusia dengan yang Maha Pencipta, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana diimplementasikan dalam bentuk amalan, berbaik terhadap tetangga, kepedulian terhadap orang miskin, terhadap orang yatim, sehingga hampir semua kegiatan kita adalah konsennya pada kegiatan-kegiatan sosial dimanapun di seluruh Indonesia. Dan satu hal mungkin yang paling membedakan kita dengan organisasi Islam yang lain adalah bahwa Ahmadiyah meyakini sudah menerima Imam Mahdi alaihissalam sudah datang, dan kemudian organisasi Ahmadiyah bersikap internasional di bawah satu komando yang disebut Khalifah. Nah, kehilafahan kita ini sangat berbeda dengan kehilafahan organisasi yang lain yang ingin mendirikan negara. Ahmadiyah sudah ada di 209 negara, sejak dahulu kala sampai sekarang tidak pernah melakukan makar terhadap negara. Kenapa? Karena Ahmadiyah meyakini bahwa khilafah ini tidak perlu negara. Khilafah ini lebih pada tujuannya adalah mengimplementasikan ajaran, sehingga akan selaras dengan setiap hukum di setiap negara. Nah, itu perbedaan antara organisasi Islam Ahmadiyah dengan organisasi Islam yang lain. Dan kemudian kita sangat meyakini bahwa ketaatan kita kepada Khalifah tidak akan mengurangi juga kecintaan kita kepada bangsa atau negara di mana kita berada. Sehingga saya tidak mengatakan misalnya saya Islam Ahmadiyah, tapi saya akan mengatakan saya orang Indonesia yang kebetulan saya meyakini Islam, dan kemudian saya meyakini bahwa ajaran Islam yang kami yakini adalah Islam Ahmadiyah. Kita tahu di banyak wilayah Masjid Ahmadiyah mengalami penyegelan, ya, dari mungkin Pemkot, mungkin Pemda gitu ya. Yang di Depok terakhir kemarin baru saja muncul pemberitaan lagi yang sudah disegel untuk kesekian kalinya oleh Pemkot Depok. Sebetulnya kenapa Masjid Ahmadiyah ini disegel atau ditutup gitu? Baik, mungkin kita kembali kepada sejarah Ahmadiyah itu sendiri ya. Sejak tahun 1925, kalau kita lihat sampai dengan zaman kemerdekaan misalnya, padahal itu pernah ada satu debat yang luar biasa tahun 1933 dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang, debat antara Ahmadiyah dengan tokoh Persis
yang waktu itu diwakili oleh Ketua Umum Persisnya yaitu Hasan tahun 1933 di Jakarta, dan itu sampai 2 kali, dan tidak melahirkan kemudian persekusi ataupun tindakan anarkis. Jadi pada saat itu tahun 1933 dialog Islam itu begitu luar biasa, begitu kritis, tetapi tidak kemudian diakhiri dengan tindakan-tindakan anarkis. Dan sejak tahun 1903 sampai dengan keluar fatwa MUI tahun 1980 tidak ada persekusi yang signifikan terhadap Ahmadiyah. Jadi artinya sejak kelahiran Ahmadiyah tahun 25 sampai dengan tahun 80 itu dengan masyarakat ya bisa saja, walaupun masyarakat sudah sangat tahu perbedaan antara Ahmadiyah dengan organisasi Islam yang lain. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, gerakan Ahmadiyah misalnya di Jogja itu diinisiasi oleh tokoh-tokoh, awalnya adalah tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Sehingga salah satu dari putra daripada pendiri Muhammadiyah, Irfan Dahlan, adalah orang Ahmadiyah sebetulnya. Dan sebetulnya masih banyak lagi tokoh-tokoh Ahmadiyah yang ada di Indonesia saat itu, tetapi tidak jadi masalah sampai dengan tahun 80. Kenapa baru jadi masalah? Itu baru pada saat keluar fatwa MUI tahun 80. Fatwa MUI tahun 80 didasarkan pada disebutkan ada beberapa buku yang dianggap sesat, sehingga keluarlah fatwa MUI tahun 80. Pada saat kita tanyakan buku apa saja, sampai dengan sekarang MUI tidak pernah mengeluarkan buku apa saja yang kemudian menjadi masalah sehingga Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat misalnya oleh MUI. Dan kemudian MUI mengeluarkan lagi fatwa, artinya mengulang lagi fatwanya, memperbarui tahun 2005. Antara tahun 80 sampai 2005 tidak juga ada hal yang sangat signifikan pada saat itu. Kebetulan juga mungkin pada saat itu rejim yang betul-betul maunya kondisinya sangat stabil ya, sehingga tidak memungkinkan untuk ada gerakan-gerakan seperti itu. Tapi pada tahun 2005 pasca fatwa MUI yang kemudian juga ditindaklanjuti oleh SKB 2008 tentang Ahmadiyah, justru disitulah semakin represif tindakan-tindakan penyegelan yang dilakukan oleh baik itu oleh massa sebelumnya, kelompok-kelompok intoleran, ataupun oleh pemerintah daerah, khususnya paling banyak oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat dari tentang legalitas, Ahmadiyah ini sudah mempunyai badan hukum sejak tahun 1953. Jadi kami bukan organisasi terlarang, kami organisasi yang sangat terbuka, yang sudah diakui juga oleh pemerintah. Ya, tentu berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain yang mengabarkan bahwa mereka organisasi resmi tapi terdaftar pun tidak. Jadi kami bukan organisasi yang tidak dikenal sebetulnya sudah sejak tahun 1953 dengan menerima asas Pancasila. Jadi sebetulnya kami dengan negara sama sekali tidak ada masalah. Lalu pertanyaan terakhir adalah kenapa kemudian sekarang banyak sekali pemerintah daerah melakukan penyegelan terhadap rumah-rumah ibadah? Nah, tentu itu juga yang menjadi keprihatinan sekaligus membingungkan bagi kami. Sementara di sisi lain misalnya lembaga negara yang berkompeten tentang hak-hak beribadah warga negaranya, yaitu misalnya Komnas Perempuan ataupun Komnas HAM, mengatakan bahwa pemerintah daerah melanggar hukum jika melakukan penyegelan. Artinya mereka kan juga negara. Jadi ada satu sisi pemerintah daerah yang dianggap bagian daripada pemerintah, di sisi lain juga ada lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan yang juga bagian dari negara, mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, beberapa kali mengatakan misalnya Komnas HAM bahwa pemerintah daerah tidak boleh melakukan penyegelan karena melanggar hak-hak beribadah daripada warga negara. Karena tidak ada larangan organisasi Ahmadiyah, tidak ada larangan beribadah, tidak ada larangan kegiatan. Nah, itu yang kemudian membingungkan bagi kami, karena seharusnya kan pemerintah mendasarkan pada peraturan-peraturan hukum positif, bukan pada tekanan-tekanan kelompok intoleran. Nah, jika kemudian yang sering dipakai adalah istilah meresahkan, itu sendiri yang kemudian kita membingungkan. Definisi meresahkan seperti apa misalnya? Karena seseorang yang kemudian di satu tempat misalnya kaya dan di sekelilingnya miskin, barangkali juga orang kaya itu meresahkan. Atau sebaliknya, mungkin terlalu banyak orang miskin bagi orang kaya bisa saja meresahkan. Jadi definisi meresahkan akan sangat sulit, akan juga sangat subjektif begitu. Nah, tapi saat ini polanya sejak di era pemerintahan Jokowi agak berubah dengan di era pemerintahan SBY. Di era pemerintahan SBY lebih banyak kelompok intoleran langsung melakukan persekusi terhadap komunitas kami. Nah, tetapi di saat sekarang kelompok-kelompok intoleran itu kemudian
diakomodir oleh pemerintah daerah dan memakai instrumen pemerintah daerah untuk menekan kelompok-kelompok minoritas, termasuk salah satunya adalah Ahmadiyah, sehingga tidak terlihat seakan-akan mereka tidak melakukan tekanan, tetapi realnya pemerintah daerah lebih banyak ditekan oleh kelompok intoleran, dan pemerintah daerah atau dalam hal ini mungkin lebih spesifik adalah kepala daerah. Kenapa kemudian harus mengakomodir mereka? Karena mereka menggunakan popularitas untuk tetap menjaga bagaimana konstituennya, untuk bagaimana mereka tetap melangsungkan kekuasaannya. Jadi ini lebih banyak masalah politik menurut saya dibandingkan masalah keamanan, hukum, ataupun masalah agama itu sendiri sangat jauh. Ya. Karena faktanya kami tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar, tapi kami bermasalah dengan orang yang sangat jauh yang tidak pernah ada di sekitar kami. Tadi Mas Hendro cerita bahwa ada tekanan masyarakat yang akhirnya menyebabkan otoritas mempersekusi Ahmadiyah gitu. Dalam konteks ini saya sering dengar bahwa sebagian besar masyarakat biasanya argumennya gitu yang dibawa untuk menyatakan Ahmadiyah itu membuat masyarakat gusar adalah karena Ahmadiyah mengaku Islam. Jadi menurut mereka Ahmadiyah itu bukan Islam dan seharusnya tidak usah mengaku-ngaku Islam, karena dengan Ahmadiyah memakai nama Islam lah masyarakat menjadi gusar. Bagaimana Jemaat Ahmadiyah menganggap ini? Terutama terkait Mirza Ghulam Ahmad yang katanya orang Ahmadiyah anggap nabi, sehingga Nabi Muhammad bukan lagi nabi terakhir. Oke, baik. Mungkin sama seperti ini. Islam itu milik siapa? Kan itu pertanyaan pertamanya. Siapakah yang berhak mengatakan bahwa ini adalah Islam ataukah bukan? Nah, itu yang saya pikir pertanyaan yang paling krusial. Sama seperti misalnya kita kembalikan misalnya Mbak namanya Mbak Kania. Siapakah yang paling berhak mengatakan bahwa Anda itu Kania atau bukan? Apakah Anda ataukah saya? Kan gitu kan, seperti itu. Nah, dalam konteks Islam dibawa tentunya oleh pembawanya, yaitu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan jelas yang mempunyai definisi tentang Islam adalah yang membawanya, karena beliaulah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang lain, walaupun mereka akan mengaku misalnya sebagai ulama ataupun kiai ataupun apapun namanya. Tetapi yang jelas yang kita paham, yang kita tahu dan yang diyakini adalah pembawa ajaran Islam adalah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada yang bisa menebat itu. Nah, definisi Islam menurut Nabi Muhammad SAW adalah setiap orang yang bersyahadat. Nah, yang bersyahadat sama seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meyakini bahwa Tuhannya itu Allah yang Esa dan nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kita yakini. Oleh karena itu, maka di dalam perjanjian mau masuk kepada Ahmadiyah membacakan juga itu sama, bahwa kami melakukan baiat dengan membacakan syahadat. Di situ syahadatnya apa? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada banyak kemudian fitnah yang mengatakan bahwa syahadatnya berbeda, bahwa wa asyhadu anna bukan Muhammad Rasulullah, tapi wasaduana kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu sama sekali tidak ada, itu hanya fitnah belaka. Nah, kalau definisinya adalah seperti itu, maka siapapun orang yang kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itulah orang Islam. Kalau kemudian pada realisasinya seperti apa, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, kan kita tidak bisa membelah kemudian hati orang, iman orang seperti apa. Jadi kami meyakini kalau ada orang mengatakan bahwa Anda bukan orang Islam atau sebagainya, ya kami tidak bisa memaksakan Anda harus percaya bahwa kami orang Islam. Tapi kami meyakini bahwa kami orang Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kami meyakini bahwa Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, soal pertanyaan kemudian siapakah kemudian Hajat Mirza Ghulam Ahmad? Nah, Nabi Muhammad sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan datang Imam Mahdi yang dijanjikan. Kemudian sebagian besar umat Islam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama, meyakini bahwa akan datang di akhir zaman itu adalah Nabi Isa, Nabi. Nah, itu menurut Muktamar NU wajib hukumnya orang-orang Nahdiyin itu untuk meyakini bahwa di akhir zaman itu akan datang Nabi Isa yang kedua kali. Di situ udah jelas pangkatnya Nabi, ya kan? Nah, perbedaannya adalah kami meyakini bahwa yang disebut Nabi Isa itu adalah bukan Isa yang dibawa yang sudah datang terdahulu yang membawa ajaran Nasrani, tapi kami meyakini bahwa yang datang Isa itu adalah orang yang sifatnya seperti Isa dalam mengajarkan, yaitu tentang kasih sayang, cinta kasih. Dan kami meyakini bahwa
yang akan datang di akhir zaman itu adalah Mahdi dan Isa itu ada dalam wujud satu orang, dan kami meyakini itu ada dalam wujud pendiri Ahmadiyah, yaitu Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, seperti itu. Jadi kedatangan Hajat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bukan menggantikan Nabi Muhammad SAW, tapi meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa Islam adalah agama yang diridhoi, yang akan ada sampai akhir zaman, dan yang akan menang dan akan memberikan rahmat bagi sekalian alam, seperti itu. Sebagai penutup, Mas Hendra mungkin bisa sharing kepada audiens, terutama umat Islam di seluruh Indonesia yang mungkin selama ini membenci, kemudian menolak keberadaan Ahmadiyah dengan segala daya upaya yang ada. Pesan dari Jemaat Ahmadiyah untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Baik, kami sebagai Muslim Ahmadiyah, kami sebetulnya tetap melihat dan tetap akan mengikuti contoh apa yang diajarkan oleh Nabi kami, yaitu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau di awal-awal masa Islam, bahkan sampai sebelum Fatah Mekah itu disiksa luar biasa, mengalami penderitaan luar biasa. Tetapi pada saat Fatah Mekah, beliau selalu memaafkan dan malah tetap melakukan akhlak yang sangat terpuji. Karena itulah kemudian banyak orang kemudian masuk ke dalam Islam, bukan karena dalil, tetapi karena kasih sayang, amalan, cinta kasih, dan keteladanan dalam bentuk akhlak yang diajarkan dan diperlihatkan oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena itu Ahmadiyah seperti dalam sejarahnya sekarang ada sudah lebih dari 1 abad. Kami diperlakukan, dipersekusi di mana-mana, terutama di Pakistan dan di negara-negara Islam. Juga di Indonesia, akhir-akhir ini kami mengalami persekusi yang luar biasa. Sudah lebih dari 10 tahun para pengungsi di Lombok tidak bisa pulang. Kemudian orang Ahmadiyah di Kuningan tidak diberikan KTP, tidak bisa menikah dan tidak diberi buku catatan pernikahan. Kemudian kami selalu dibully dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi, kesulitan untuk bekerja apalagi di pemerintahan. Tetapi kami tetap akan selalu memberikan amalan dan contoh teladan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena moto kami adalah love for all, hatred for none, cinta untuk semua dan tiada kebencian untuk siapapun. Kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial, amalan-amalan seperti saat ini kami setiap tahun 3 kali dalam setahun di seluruh Indonesia secara massal kami melakukan gerakan donor darah. Kemudian kami menjadi komunitas terbesar dan terbanyak dalam hal donor mata yang diakui oleh Bank Mata Indonesia. Kami hadir di setiap, misalnya seperti tsunami Aceh atau gempa Jogja atau banjir di Garut, dan dimanapun setiap ada bencana kami akan tetap hadir. Dan kami selalu bangga menjadi orang Indonesia, dan setiap ada pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apapun yang pemerintah saat ini lakukan, walaupun mungkin ada banyak ketidakadilan yang kami rasakan, tapi itulah konsekuensi dan sebuah komitmen yang kami harus tetap pertahankan sebagai orang Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Ya, itu tadi sharing-sharing kita bersama dengan Mas Hendra, juru bicara Ahmadiyah Indonesia. Semoga menginspirasi.